Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita dapat kembali bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur di pagi hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami memuji memuliakan Engkau karena kebesaran kasih setiamu yang terus melingkupi perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kalau hari ini Tuhan masih memberi hidup kepada kami, maka itu berarti kami harus bekerja dan menghasilkan buah. Karena itu firman-Mu lah kiranya yang menjadi dasar hidup kami, untuk kami dapat berbuah semakin lebat dan Engkau dipermuliakan. Bersabdalah ya Bapa dalam terang Roh Kudus Sang Penuntun hidup kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Firman-Nya berkata, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Efesus disampaikan dalam situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Jemaat ini berada di kota Efesus yang pada masa itu sangat marak dengan penyembahan berhala. Kota itu penuh dengan berhala, bahkan kuil Artemis yang terbesar ada di sana. Di kuil itu terjadi pelacuran bakti, di mana setiap orang yang datang ke kuil itu dapat melakukan hubungan seksual dengan para pelacur di kuil dalam penyembahan berhala mereka, dan itu dipercaya akan mendatangkan berkat-berkat yang diinginkan. Inilah realita yang menjadi tantangan sekaligus membawa pengaruh yang negatif bagi kehidupan orang Kristen di Efesus sebagai kaum minoritas di tengah mayoritas masyarakat kafir. Karena itu tidak heran jika Paulus memperingatkan jemaat dengan berkata, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Dalam perikop sebelumnya, Paulus juga berbicara tentang manusia baru, di mana ia menulis, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran." Dalam bagian ini Paulus secara terus terang mengingatkan jemaat Efesus supaya cara hidup mereka tidak sama dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pun berada di lingkungan di mana tidak semua orang percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Lalu bagaimana kita membawa diri di tengah lingkungan yang heterogen ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa panggilan hidup kita adalah hidup dalam terang, hidup menjadi terang, dan hidup membawa terang di tengah kegelapan dosa. Hidup dalam terang berarti kita tetap berpegang pada firman kebenaran yang kita miliki. Hidup menjadi terang berarti kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Dan hidup membawa terang berarti kita membawa berkat, damai sejahtera dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, saya teringat beberapa hari yang lalu saya naik Transjakarta dan duduk berhadapan dengan dua orang ibu yang sedang bercerita dengan begitu akrab. Ibu yang satu berhijab dan ibu yang satu lagi rupanya adalah seorang Katolik. Yang Katolik ini banyak bercerita tentang betapa dia bersyukur karena anak-anaknya sudah bekerja dan memiliki pekerjaan yang sangat baik, dan dia katakan dengan nada yang rendah hati bahwa semua itu hanya karena
kebaikan Tuhan, sehingga di hari tuanya dia bisa menikmati bersama dengan suaminya yang ternyata juga masih bekerja, sehingga secara ekonomi mereka sangat berkecukupan. Berulang kali ibu ini bersaksi semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan terakhir sebelum ibu itu turun dari busway, ibu yang Katolik ini terlihat menyelipkan beberapa lembar uang 100.000 ke dalam tas ibu yang berhijab dan mengatakan, "Saya terkesan dengan cerita ibu. Ibu masih berjuang untuk anak-anak ibu. Saya sudah selesai, jadi saya mau berbagi sedikit berkat dengan ibu." Bapak Ibu Saudara, saya pun terkesan dengan cara ibu itu bersaksi dan membawa terang kasih Kristus kepada temannya yang belum percaya. Mari kita belajar dari hal-hal seperti ini. Dengan cara kita masing-masing, kita menjadi terang di tengah dunia yang belum percaya. Dan kiranya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjadi anak-anak terang di tengah kegelapan dosa dunia ini, Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami percaya Tuhan memanggil kami bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan panggilan-Mu dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami mohon pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan berikan kami senantiasa juga hati yang taat, setia, tunduk pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk kehidupan kami di tengah-tengah bangsa negara kami yang majemuk ini Tuhan. Supaya ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menyertai kehidupan kami. Walaupun kami tidak seiman, tetapi kami boleh hidup berdampingan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dalam naungan